Terima kasih. Ini adalah serangan besar-besaran dengan roket dari Hizbullah tadi. Gambar dari Kiryat Shmona dan pasukan pertahanan Israel mencegat lebih banyak roket dari Hizbullah di atas Lebanon Selatan dalam 1 jam terakhir. Hizbullah kembali menantang Israel di saat terburuk bagi panggung diplomatik Donald Trump. Sementara Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat berkomitmen pada perdamaian. Kelompok yang didukung Iran itu menunjukkan bahwa bagian tersulit bukanlah menandatangani kertas, melainkan membuat sekutu Teheran mematuhi di lapangan. Serangan itu bukan hanya sebuah provokasi terhadap Israel, tetapi juga tantangan langsung terhadap bobot politik Donald Trump, komitmen yang diambil oleh Teheran, dan janji bahwa Hizbullah dan Timur Tengah akan memasuki fase yang lebih reda. Apa yang coba dibuktikan Hizbullah dengan melakukan serangan pada saat ini? Mengapa Israel menjadi target 11 jam sebelum hari terakhir? Bagaimana Trump akan memperlakukan gencatan senjata ini jika serangan masih datang dari Lebanon? Saya akan segera menjelaskan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan itu berasal dari selatan Lebanon ke utara Israel dengan laporan roket yang berhasil dicegat dan gambar-gambar ketegangan di Kiryat Shmona. Pasukan pertahanan Israel melaporkan bahwa peluncuran roket telah melintasi perbatasan dan artileri Israel membalas ke daerah asal tembakan tersebut. Ada juga aksi jet tempur Israel terhadap target-target Hizbullah di selatan Lebanon. Fakta barunya adalah hal ini terjadi ketika wilayah tersebut seharusnya memasuki mode pengendalian, bukan eskalasi. Trump baru saja menegaskan kembali bahwa ia mengharapkan gencatan senjata total di semua lini. Dan Hizbullah justru memilih momen ini untuk menguji apakah kata-kata Washington benar-benar berarti sesuatu di medan perang. Provokasi ini secara langsung mengenai Israel, karena Kiryat Shmona melambangkan tekanan terhadap komunitas di Israel Utara. Kota dan sekitarnya sudah lama mengalami sirene, pengungsian, dan serangan yang datang dari Lebanon. Ini tidak terdengar seperti kesepakatan yang berjalan, ini terdengar seperti resiko. Lanjut. Bagi Trump ini menjadi masalah langsung karena Presiden Amerika itu telah mengumumkan perdamaian, pasar bereaksi, dan harga minyak turun. Tapi Hizbullah justru menunjukkan gambaran sebaliknya. Roket-roket di langit dan Israel kembali siaga. Trump masuk dalam episode ini dengan mencoba mengambil peran utama dalam solusi. Dia menegaskan bahwa Amerika Serikat berkomitmen pada perdamaian dan meminta semua pihak di Timur Tengah untuk tetap berkomitmen agar negosiasi bisa berjalan maju. Pernyataan itu dibuat untuk menunjukkan kepemimpinan. Trump juga menyoroti reaksi pasar dengan harga minyak yang turun dan saham yang naik, sebagai tanda kepercayaan terhadap kesepakatan tersebut. Pada prakteknya, dia mencoba meyakinkan dunia bahwa kekuatan Amerika berhasil memaksa Iran untuk berhenti sejenak dan membuka ruang bagi stabilitas. Namun, respon Hizbullah di lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan itu tidak akan diukur hanya dari tanda tangan, upacara, atau pernyataan resmi. Kesepakatan itu akan diukur dari ketenangan di perbatasan. Berakhirnya tembakan dan mundurnya kelompok bersenjata secara nyata. Nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran memasukkan Lebanon ke dalam perhitungan. Teks yang dibahas oleh Washington menyebutkan penghentian operasi militer di semua front dan membuka jendela waktu 60 hari untuk negosiasi akhir. Ini juga melibatkan Selat Hormuz, lalu lintas perdagangan, dan penarikan bertahap tindakan Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara Teheran mengambil komitmen dalam kesepahaman tersebut. Karena itu, serangan dari Hizbullah sangat berarti. Serangan itu tidak terjadi di luar kesepakatan. Itu terjadi pada titik paling sensitif dari kesepakatan tersebut. Jika Hizbullah terus meluncurkan roket, Trump harus menunjukkan bahwa Iran memiliki pengaruh yang cukup untuk menahan sekutunya. Atau bahwa Amerika Serikat memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan konsekuensi. Mojtaba Khamenei juga ikut terlibat dengan mengakui bahwa dia mengizinkan memorandum tersebut, meskipun dia mengatakan bahwa pendapatnya berbeda. Surat yang dikirimkan kepada rakyat Iran berusaha melindungi rezim tersebut. Di dalamnya, dia menyatakan bahwa dia memberikan izin karena menerima jaminan dari Presiden Masoud Pezeshkian dan anggota lain dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi bahwa hak-hak Iran dan apa yang disebut sebagai front perlawanan akan tetap dijaga.
Kalimat ini adalah kuncinya. Ketika dia berbicara tentang front perlawanan, dia sebenarnya berbicara tentang jaringan kelompok yang sejalan dengan Teheran, di mana Hizbullah memiliki peran sentral. Oleh karena itu, ketika Hizbullah bertindak di Lebanon, pertanyaan yang muncul sangat sederhana. Apakah itu ketidakdisiplinan kelompok atau tekanan yang sudah diperhitungkan untuk menunjukkan bahwa front perlawanan masih ingin mendapat tempat di meja? Surat dari Khamenei juga memberikan peringatan ke dalam Iran. Dia mengatakan bahwa negosiasi langsung di masa depan dengan Amerika Serikat tidak berarti menerima posisi musuh. Hal ini menunjukkan ketidaknyamanan rezim. Teheran berusaha menampilkan kesepakatan itu sebagai kemenangan mereka sendiri. Sementara Trump menampilkan kesepakatan yang sama sebagai hasil dari tekanan Amerika. Bentrokan versi seperti ini memang sudah diperkirakan. Masalahnya adalah ketika Hizbullah menembakkan roket, propaganda Iran menjadi lebih rumit. Jika Teheran mengatakan bahwa mereka berhasil mempertahankan front perlawanan, mereka harus menjelaskan mengapa front tersebut justru mengancam gencatan senjata pada saat rezim membutuhkan waktu dan ingin mengurangi tekanan ekonomi. Jika Teheran mengatakan bahwa mereka mengendalikan situasi, mereka harus menunjukkan kendali. Israel merespons dengan tetap mempertahankan logika keamanan di selatan Lebanon. Ketegangan dengan Washington muncul karena Trump ingin mengakhiri perang dan mendorong kesepakatan ke tahap akhir. Sementara Israel menginginkan jaminan yang kuat sebelum menarik pasukan dari wilayah yang mereka anggap perlu untuk melindungi penduduknya. Perbedaan ini menciptakan perselisihan yang sensitif. Trump menginginkan gencatan senjata total. Israel ingin mencegah Hizbullah menggunakan gencatan senjata untuk melakukan reorganisasi. Hizbullah ingin mengubah penarikan pasukan Israel menjadi kemenangan politik. Dan Lebanon terjebak di tengah-tengah tarik ulur ini. J.T. Vance menekankan dimensi ekonomi dari kesepakatan tersebut dengan menyoroti dimulainya kembali aliran minyak melalui Selat Hormuz. Pesan dari Amerika jelas, dengan minyak yang kembali mengalir, harga turun, pasar menjadi tenang, dan Trump menjual stabilitas sebagai hasil dari kekuatan. Presiden Amerika juga menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah bisa memiliki senjata nuklir dan merayakan pasar saham yang naik, pasar kerja yang kuat, serta harga-harga yang menurun. Serangan dari Hizbullah mengganggu pencitraan ini karena menimbulkan kembali keraguan tentang berapa lama perdamaian akan bertahan. Paus Leo XIV juga memuji jalur dialog antara Amerika Serikat dan Iran serta menyerukan kepercayaan bersama di Timur Tengah. Reaksi dari Vatikan memberikan bobot simbolis pada kesepakatan tersebut dan membantu Trump menunjukkan bahwa tekanan untuk perdamaian melampaui politik Amerika. Meskipun demikian, serangan yang datang dari Lebanon menunjukkan bahwa pujian keagamaan, pasar yang ramai, dan penandatanganan diplomatik tidak cukup ketika kelompok bersenjata masih beroperasi di perbatasan. Perdamaian yang diumumkan harus melewati ujian roket. Hizbullah memilih untuk menyerang tepat ketika dunia sedang memperhatikan negosiasi. Dan karena itu, tindakan tersebut menjadi penghinaan terhadap kesepakatan dan juga terhadap Trump sendiri. Tantangannya sekarang adalah mengubah gencatan senjata menjadi ketertiban yang nyata. Hizbullah tidak ingin terlihat kalah. Iran berusaha mempertahankan citranya di dalam negeri sambil menerima untuk berbicara dengan Amerika Serikat. Serangan terhadap Israel 11 jam sebelum hari terakhir meninggalkan pertanyaan yang paling mengganggu Washington. Siapa sebenarnya yang berkuasa dalam gencatan senjata ini? Tanda tangan para presiden atau roket-roket Hizbullah? Saya Milson Alves Globa dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel ini, dan di akhir lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.